Pada awal Agustus tahun 1983, aroma yang mengusik keheningan tercium dari sebuah karung yang melayang-layang di pinggiran Sungai Ciliwung, dekat kawasan Marunda, Jakarta Utara. Orang-orang yang penasaran mulai berkerumun, dan kerumunan itu perlahan berubah menjadi ramai dengan desisan kebingungan. Saat karung itu dibuka dengan hati-hati, terungkaplah kenyataan yang mengejutkan. Di dalamnya terdapat bangkai babi yang sedang membusuk. Penemuan yang tak lazim ini menjadi episode pertama dalam serangkaian peristiwa misterius yang telah melanda Jakarta dan sekitarnya. Suasana gelap nan misterius seolah merayap di kota ini, terpupuk oleh bisikan tentang seorang penembak misterius yang menghantui tempat-tempat umum, meninggalkan jejak kematian yang tak terjelaskan. Gelombang peristiwa misterius ini merambat ke berbagai daerah, masing-masing berjuang dengan puzzle yang serupa. Pada bulan Juni sebelumnya, seorang mayat tak dikenal muncul di pinggiran Sungai Simedang, berada dalam wilayah Kabupaten Ciamis. Pemandangan mengerikan menghadirkan leher yang terbuka lebar, kepala yang hancur berantakan, dengan darah mengalir dari mulut, lubang hidung, dan celah-celah lainnya. Sebulan berlalu, Edi Joni, seorang anggota geng Gali, singkatan dari anak liar, yang berasal dari Pasar Johar yang ramai di Karawang, menemui kematian tragis. Tubuhnya yang tak bernyawa ditemukan dalam tampilan mengerikan di dalam kandang kambing, tidak jauh dari tempat tinggalnya. Trauma yang ia alami begitu nyata, kepalanya mengalami luka parah akibat pukulan brutal, sementara lehernya menunjukkan bekas ikatan plastik yang meronta. Edi Joni dikenal sebagai seseorang yang kerap mengeksploitasi sopir dan pedagang pasar demi mendapatkan uang. Latar belakang ketidakpastian masyarakat membentuk panggung bagi sebuah pernyataan penting dari Presiden Soeharto, yang dikeluarkan menjelang tanggal 17 Agustus. Kata-katanya menggema di seluruh negeri, mendesak tindakan tegas untuk memberantas elemen-elemen liar yang berkeliaran di jalanan pada malam hari. Dengan seruan yang lugas ini, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, ABRI, dan jajaran kepolisian memulai usaha kolaboratif untuk menjamin keamanan dan ketertiban umum, merumuskan strategi komprehensif untuk menangani masalah yang semakin meluas. Tanggal 19 Januari tahun 1983, babak baru pun terbuka dalam kronik peristiwa ini. Konferensi diadakan di markas Kodam Jaya, di bawah pengawasan Laksamana Sudomo, yang saat itu menjabat sebagai Komandan Komando Gabungan Militer. Para peserta bukan hanya pejabat militer berpangkat tinggi, tetapi juga Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya, dan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Dalam 69 kasus hukum mengguncang Indonesia, 2012, hal 12, Nur Muhammad Wahyu Kuncoro mengungkapkan keputusan-keputusan penting yang diambil selama pertemuan bersejarah ini. Pertemuan ini melahirkan Operasi Celurit, yang dikenal sebagai Operasi Skite, sebuah upaya komprehensif untuk meredam gelombang kriminalitas yang muncul di Jakarta dan sekitarnya. Upaya ini, yang juga dikenal dengan nama Operasi Pemberantasan Kejahatan, OPK, meluas tak hanya di Jakarta, tetapi juga mencakup kota-kota seperti Yogyakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Semarang, dan bahkan Samarinda. Yogyakarta dan wilayah Jawa Tengah secara pionir memulai kampanye melawan geng dan kriminalitas. Kampanye ini dimulai pada bulan Februari tahun 1983, akhirnya menjadi momen penting dalam upaya Indonesia untuk mencapai keamanan dan ketertiban. Setelah itu, pemandangan urban menjadi saksi dari penemuan mayat-mayat misterius yang tersebar di berbagai lokasi, dari jalan raya hingga sungai, pasar hingga pemukiman. Ciri umum tampak pada para korban, luka-luka di kepala dan leher, sering kali disertai dengan tangan yang terikat. Pengungkapan mayat-mayat ini dalam razia resmi, yang diarahkan untuk menangkap para pelaku kejahatan, juga mengungkap tato-tato khas yang menghiasi tubuh para korban. Banyaknya laporan orang hilang semakin memperdalam teka-teki, di antara yang hilang adalah individu biasa, orang yang tak terlibat dalam dunia kriminal, yang secara kasat mata meninggalkan jejak keterlibatan mereka dengan geng Gali, dan bahkan kerabat dekat yang dituduh menjadi bagian dari dunia gelap ini. Dalam gejolak seputar kematian misterius ini, media memainkan peran besar dalam membentuk persepsi publik. Munculnya istilah Petrus, singkatan dari penembak misterius, menjadi sebutan untuk pelaku misterius di balik tindakan vigilan ini, menggabungkan identitas penegak hukum bayangan dengan narasi yang semakin rumit. Antara tahun 1983 hingga 1985, era Orde Baru mencatatkan kisah gelap yang dikenal sebagai penembakan misterius, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Petrus. Ironisnya, dalam upaya untuk menegakkan keadilan,
kasus ini malah menyimpan tanda tanya besar terkait hak asasi manusia. Bukan sekadar catatan sejarah, tetapi juga cerminan peristiwa yang menyeret dilema moral dan akibat-akibat tak terduga. Seperti layaknya goresan dalam sejarah, kasus ini meninggalkan bekas yang mendalam, dan terus menjadi objek pembelajaran bagi generasi-generasi yang mengikuti. Dalam masa yang diliputi oleh Orde Baru, suatu zaman yang dikenal dengan kendali pemerintahan yang kuat, peristiwa Petrus menjadi titik terang bagi sebagian dan juga bayang-bayang menakutkan bagi sebagian lainnya. Pada permulaannya, kasus ini tampak sebagai upaya bersih-bersih jalanan dari elemen-elemen kriminal. Akan tetapi, di balik tirai yang tampak lurus, tersembunyi serangkaian peristiwa yang menggugah hati nurani dan etika. Petrus, dengan segala kontroversinya, adalah bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Ini adalah kasus di mana hukum tampaknya terbelakang, ditekan oleh dorongan untuk memberikan keadilan instan. Orang-orang yang diduga terlibat dalam kejahatan, seperti preman dan perampok, tanpa ampun dieksekusi tanpa melalui proses hukum yang adil. Pada tahun 1983, jumlah kematian akibat kasus ini mencapai angka yang mencengangkan 532 orang tewas, dengan 367 diantaranya meninggal akibat luka tembak yang diduga berasal dari tangan penembak misterius. Dalam setahun berikutnya, pada 1984, 107 nyawa berakhir, diikuti oleh 74 kematian pada tahun 1985, dengan 28 diantaranya tewas karena tembakan. Ironisnya, di tengah hiruk-pikuk eksekusi yang diterapkan, statistik menunjukkan penurunan signifikan dalam tingkat kejahatan. Pada tahun 1983, kejahatan kekerasan di Yogyakarta berkurang drastis dari 57 menjadi 20, sementara Semarang mengalami penurunan dari 78 menjadi 50. Fenomena ini menimbulkan tanya, apakah pengorbanan hak asasi manusia dapat dibenarkan demi mencapai tujuan keamanan? Pemerintah mengutamakan hasil atas proses, melanjutkan Petrus dengan determinasi. Polisi melakukan seleksi ketat atas calon tersangka kejahatan, memasukkan mereka dalam daftar yang dirahasiakan. Garnisun, entitas penegak hukum bayangan, kemudian mengeluarkan ultimatum kepada semua yang dicurigai sebagai anggota geng atau preman, tanpa menyebutkan identitas mereka secara eksplisit. Meski memiliki dampak positif dalam menekan tindakan kriminal, metode ini juga menciptakan suasana cemas di tengah masyarakat. Dengan daftar yang berlapis misteri dan ketidakpastian, warga mulai merasa khawatir apakah mereka dianggap sebagai ancaman atau tidak. Di tengah polarisasi pendapat, pemerintahan Soeharto tetap menegaskan pandangannya. Bagi Soeharto, para pelaku kriminal yang menentang pemerintah harus mendapat hukuman mati. Namun, seiring dengan adanya desakan internasional dan perbincangan yang membelah, operasi ini akhirnya ditutup pada 1985. Kasus Petrus, melalui semua aspek kompleksitasnya, adalah cerminan kisah kelam yang memaksa kita untuk merenung tentang konflik antara keamanan dan hak asasi manusia. Kehidupan dan kematian yang datang bersamaan, menjadi luka yang tidak mudah sembuh dalam narasi sejarah Indonesia.